Alfa dan Omega, Jilid 5, Bab 37. Para Evangelis yang pertama. Rasul-rasul itu adalah anggota keluarga Yesus, dan mereka menyertai dia pada waktu ia berjalan kaki melalui Galilea. Mereka turut menderita bersama-sama dengan dia dalam kesulitan-kesulitan yang menimpa hidup mereka. Mereka telah mendengarkan khotbah-khotbahnya, berjalan dan bercakap-cakap dengan anak Allah. Dan dari petunjuk-petunjuknya setiap hari, mereka belajar bagaimana caranya bekerja untuk meninggikan derajat umat manusia. Ketika Yesus melayani orang banyak yang mengelilingi dia, murid-muridnya berada di sana. Ia melaksanakan perintahnya dan meringankan pekerjaannya. Mereka membantu untuk mengatur orang banyak, membawa orang-orang yang menderita kepada juru selamat, dan mengusahakan hiburan untuk orang banyak. Mereka memperhatikan pendengar-pendengar yang menaruh perhatian, menerangkan kitab suci kepada mereka, dan dengan berbagai cara mereka bekerja demi kebajikan rohani mereka. Mereka mengajarkan apa yang telah mereka pelajari dari Yesus dan setiap hari memperoleh pengalaman yang limpah, tetapi mereka juga memerlukan suatu pengalaman bekerja sendirian. Mereka masih memerlukan banyak petunjuk kesabaran yang tangguh dan kelemah lembutan. Sekarang, ketika ia masih bersama-sama dengan mereka secara pribadi untuk menunjukkan kesalahan yang mereka perbuat dan menasihati serta menegur mereka, Juru Selamat mengutus mereka sebagai wakil-wakilnya. Sementara mereka bersama-sama dengan dia, murid-murid itu sering kebingungan oleh pengajaran imam-imam dan orang-orang Farisi. Tetapi semuanya itu telah mereka sampaikan kepada Yesus. Ia telah membentangkan di hadapan mereka kebenaran kitab suci, berlawanan dengan adat istiadat. Dengan demikian ia menguatkan keyakinan mereka terhadap firman Allah, dan dalam tindakan yang besar telah melepaskan mereka dari ketakutannya akan para rabi beserta ikatan tradisi. Di dalam mendidik murid-murid itu, teladan hidup Yesus jauh lebih baik daripada hanya mengajarkan doktrin-doktrin agama saja. Apabila mereka berpisah dari dia, tiap-tiap pandangan dan tekanan suara serta perkataan muncul lagi kepada mereka. Sering bila berjumpa dengan musuh-musuh kabar Injil, mereka mengulang-ulangi sabdanya, dan begitu mereka melihat hasilnya atas orang banyak, mereka sangat bersuka. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya serta mengutus mereka pergi berdua-dua menyusuri kota-kota dan dusun-dusun. Tidak ada yang diutus sendirian, melainkan saudara bersekutu dengan saudara, teman dengan teman. Dengan demikian mereka dapat menolong dan memberanikan satu dengan yang lain, saling menasihati dan berdoa bersama-sama, saling menguatkan kelemahan sesamanya. Di dalam cara yang sama kemudian ia mengirimkan ke-70 murid itu. Maksud Juru Selamat ialah agar pekabar-pekabar itu, Injil itu disatukan dalam jalan ini. Pada zaman kita ini, pekerjaan evangelisasi akan jauh lebih maju jika teladan ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Pekabaran murid-murid itu sama seperti yang dibawakan Yohanes Pembaptis dan Kristus sendiri. Kerajaan surga sudah dekat. Mereka tidak berbantah-bantah dengan orang banyak tentang apakah Yesus orang Nazaret itu Mesias, tetapi di dalam namanya mereka mengerjakan pekerjaan kemurahan yang sama seperti yang telah diperbuatnya. Ia menyuruh mereka, sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Selama perjalanannya, Yesus membaktikan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit daripada berkhotbah. Mukjizat-mukjizat yang diadakannya menyaksikan kebenaran perkataannya, bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan. Kebenarannya mendahului dia, dan kemuliaan Allah adalah di belakangnya. Kemana saja ia pergi, kabar kemurahannya mendahului dia. Di mana saja ia telah lalui, tujuan kemurahannya ialah memberikan sukacita kesehatan dan mengadakan ujian bagi kuasa yang baru mereka dapati.
Orang banyak mengelilingi mereka untuk mendengarkan dari bibir mereka pekerjaan yang telah dibuat Allah. Suaranya adalah suara yang pertama yang telah banyak didengar orang. Namanya adalah kata yang pertama sekali mereka bicarakan. Wajahnya lah yang pertama mereka pandang. Mengapa mereka tidak mengasihi Yesus dan memuji Dia? Sementara Ia melalui desa dan kota, Ia menjadi seperti suatu peristiwa yang amat penting, menebarkan kehidupan dan kegembiraan kemana saja Ia pergi. Pengikut-pengikut Kristus harus mengerjakan pekerjaan seperti yang sudah dilakukannya. Kita harus memberi makan pada orang yang lapar, memberi pakaian pada orang yang telanjang, menghibur orang yang sengsara dan yang menderita. Kita harus melayani orang yang putus asa, menghiburkan pengharapan bagi orang yang putus harap, dan kepada kita pun perjanjian akan digenapkan juga. Kebenaranmu akan berjalan di hadapanmu, dan kemuliaan Tuhan jadi pengiringmu. Yesaya 58 ayat 8. Kasih Kristus yang dinyatakan di dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri akan lebih bermanfaat di dalam membaharui orang-orang yang berbuat jahat daripada pedang atau ruang pengadilan. Ini perlu untuk menghentikan kejahatan pelanggar hukum. Tetapi pekerja-pekerja Injil yang penuh kasih dapat melakukan lebih daripada itu. Sering hati makin dikeraskan jika ditegur, tetapi hati akan hancur di bawah kasih Kristus. Pekabar Injil bukan hanya menyembuhkan cacat jasmani, melainkan dapat juga memimpin orang-orang berdosa kepada tabib besar yang dapat menyucikan jiwa dari kusta dosa melalui hamba-hambanya. Allah merencanakan bahwa orang sakit, orang malang, orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat akan mendengar suaranya melalui wakil-wakilnya, ingin menjadi penghibur seperti pernah dikenal dunia. Murid-murid yang mengadakan perjalanan pekabaran Injil yang pertama pergi hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jikalau mereka memberitakan Injil kepada orang kafir dan orang Samaria, mereka akan kehilangan pengaruh atas orang Yahudi. Oleh merangsang prasangka orang-orang Farisi, mereka akan melibatkan diri mereka sendiri ke dalam pertentangan yang hanya akan mengecewakan mereka. Pada permulaan pekerjaan mereka, bahkan rasul-rasul itu pun lamban sekali untuk menari bahwa berita Injil ini akan dikabarkan kepada semua bangsa. Sebelum mereka dapat menangkap kebenaran ini, mereka belum siap bekerja bagi orang-orang kafir. Jika orang-orang Yahudi mau menerima kabar Injil, Allah merencanakan mereka untuk menjadikan pekabar Injil kepada orang-orang kafir. Oleh karena itulah mereka pertama-tama mendengar pekabaran ini. Di semua ladang pekerjaan Kristus ada jiwa-jiwa yang dibangunkan kepada keperluan mereka. Lapar serta dahaga akan ketenaran. Waktunya sudah tiba untuk menyampaikan berita kasih-Nya ini kepada setiap orang yang rindu hatinya. Untuk keperluan ini murid-murid harus berangkat sebagai wakil-wakilnya. Orang-orang percaya hendaknya dituntun supaya mereka menganggap diri mereka sebagai guru-guru yang dipilih oleh Ilahi. Dan bila tiba saatnya, juru selamat diangkat dari antara mereka. Mereka tidak terlantar tanpa pemimpin. Pada perjalanan keliling yang pertama itu, murid-murid pergi hanya ke tempat mana Yesus telah pergi sebelumnya, lalu menjalin persahabatan dengan mereka. Persediaan mereka untuk perjalanan itu sangat sederhana. Tidak ada apa-apa yang diizinkan untuk mengacaukan pikiran mereka dari pekerjaan mereka yang besar itu, atau membangkitkan pertengkaran lalu mereka pergi bagi pekerjaan yang selanjutnya. Mereka tidak mengenakan pakaian guru-guru agama ataupun menggunakan sesuatu dalam bentuk pakaian untuk membedakan mereka dengan petani-petani yang sederhana. Mereka tidak boleh masuk ke dalam bait suci lalu memanggil orang-orang mengadakan kebaktian umum. Usaha mereka harus diadakan dalam pekerjaan dari rumah ke rumah. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menerima penghormatan, tak perlu, atau mengunjungi rumah demi rumah untuk menerima jamuan. Tetapi di mana saja pun mereka akan menerima kebaikan mereka yang layak. Orang-orang yang menerima mereka dengan hati yang baik sama seperti menjamu Kristus sendiri.
Mereka harus memasuki tempat kediaman dengan ucapan hormat yang indah. Damai sejahtera bagi rumah ini. Lukas 10 ayat 5. Rumah tangga itu akan diberkati dengan doa mereka, lagu-lagu pujian mereka, dan membukakan firman Allah di dalam lingkaran keluarga. Murid-murid itu merupakan pewarta kebenaran untuk menyediakan jalan bagi kedatangan guru mereka. Kabar yang harus mereka bawakan ialah firman hidup kekal, dan nasib manusia tergantung atas penerimaan atau penolakannya akan firman itu untuk menarik perhatian orang akan kekudusannya. Yesus menyuruh murid-muridnya, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sekarang pandangan penebus menerobos dari hari kemudian. Ia melihat ladang yang luas, yang sesudah kematiannya murid-murid itulah yang menjadi saksi-saksi baginya. Nubuatannya berlangsung di dalam pengalaman hamba-hambanya sepanjang zaman, sampai saat kedatangannya yang kedua kali. Ia menunjukkan kepada murid-muridnya pertentangan yang pasti mereka hadapi. Ia menunjukkan sifat dan rencana peperangan itu. Ia mengungkapkan di hadapan mereka bahaya yang harus mereka hadapi, penyangkalan diri yang diharuskan. Ia ingin agar mereka memperhitungkan risikonya, supaya tidak dapat dilengahkan oleh musuh. Peperangan mereka bukanlah melawan daging dan darah, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Mereka bergumul dengan tenaga-tenaga yang luar biasa, tetapi mereka telah diberikan jaminan adanya pertolongan yang luar biasa juga. Seluruh makhluk surga berada pada barisan tentara ini, dan makin banyak malaikat-malaikat berada di dalam barisan itu. Roh Kudus, utusan panglima bala tentara Tuhan, turut terjun ke medan perang itu. Mungkin banyak kelemahan kita, begitupun dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita sangat menyedihkan, tetapi kemurahan Allah kita menjadi bahagian mereka yang mencarinya. Dengan penyesalan, kuasa yang maha kuasa adalah demi kepentingan mereka yang berharap di dalam Allah. Lihat, kata Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kristus sendiri tidak mengesampingkan satu kata pun dari kebenaran, tetapi ia selalu mengucapkannya di dalam kasih. Ia mempergunakan taktik yang sangat bijaksana dan ramah tamah dalam pergaulannya dengan orang banyak. Ia tidak pernah kasar, tidak pernah mengeluarkan perkataan yang pedas, tidak pernah menyusahkan jiwa yang halus itu. Ia tidak mengkritik kelemahan manusia. Ia tidak segan-segan mencela kemunafikan, kurang percaya dan kejahatan, tetapi air mata ada dalam suaranya ketika ia mengucapkan celaannya yang menyakitkan itu. Ia menangisi Yerusalem, kota yang ia kasihi, yang telah menolak untuk menerima dia. Jalan kebenaran dan hidup, mereka menolak dia, juru selamat, tetapi ia memandang mereka dengan belas kasihan dan duka yang begitu mendalam, sehingga menyayat hatinya. Setiap jiwa indah pada pemandangannya. Sedang ia selamanya diliputi dengan kebesaran ilahi, ia menundukkan dirinya dengan lemah lembut untuk memandang setiap anggota keluarga Allah. Di dalam semua manusia, ia melihat jiwa-jiwa yang telah jatuh, ditugaskan kepadanya untuk diselamatkan. Hamba-hamba Kristus janganlah berbuat menurut kemauan hati sendiri. Mereka perlu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Allah, supaya jangan oleh godaan mereka meninggikan diri, lalu mereka mengeluarkan perkataan yang pedas dan tidak patut, tidak sebagai embun atau hujan yang menyegarkan tumbuh-tumbuhan yang hampir kering. Inilah yang setan ingin mereka lakukan, karena memang demikianlah metodenya. Naga itulah yang murka, roh setanlah yang dinyatakan di dalam amarah dan tuduhan, tetapi hamba-hamba Allah harus mewakilinya. Ia ingin agar mereka berhubungan hanya dengan perkara surga, yakni kebenaran yang mengandung petanya dan firman yang agung itu.
Kuasa yang mereka peroleh untuk mengalahkan si jahat ialah kuasa Kristus. Kemuliaan Kristus itulah kekuatan mereka. Mereka harus mengarahkan pandangan mereka pada keindahannya. Kemudian barulah mereka dapat mengemukakan berita Injil dengan taktik ilahi disertai kelembutan. Dan roh yang tetap lemah lembut di bawah hasutan akan lebih berhasil untuk kebenaran daripada berbantah-bantah betapapun hebatnya. Orang-orang yang melibatkan diri dalam pertentangan melawan musuh-musuh kebenaran akan berhadapan bukan saja dengan manusia, tetapi juga setan dan agen-agennya. Biarlah mereka selalu ingat perkataan Juru Selamat, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Lukas 10 ayat 3. Biarlah mereka tinggal di dalam kasih Allah dan jiwa akan lebih tenang. Sekalipun dalam keadaan yang buruk, Tuhan akan memakaikan mereka dengan satu persenjataan ilahi. Roh Kudusnya akan mempengaruhi pikiran dan hati. Dengan demikian, suara mereka tidak menimbulkan gonggongan serigala. Dengan melanjutkan petunjuknya kepada murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang. Mereka tidak menaruh kepercayaan kepada orang yang tidak kenal Allah, serta memberikan kepada mereka nasihat-nasihat, karena ini akan memberikan suatu keuntungan bagi agen-agen setan. Sering maksud-maksud manusia berlawanan dengan rencana-rencana Allah. Mereka yang membangun bait suci Allah akan membangunnya selaras dengan pola-pola yang telah dinyatakan di atas gunung, yang serupa dengan ilahi. Tuhan dan Injil dikhianati jika hamba-hambanya berpegang kepada pendapat manusia yang tidak berada di bawah tuntutan Roh Kudus. Kebijaksanaan dunia adalah kebodohan bagi Allah. Mereka yang berpaut padanya tentulah sesat. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah." Matius 10 ayat 17 dan 18. Penganiayaan akan menyebarkan terang itu. Hamba-hamba Kristus akan dibawa menghadap orang-orang besar yang mungkin tidak akan pernah mendengar Injil kalau bukan dengan jalan ini. Kebenaran telah disalah tafsirkan kepada orang-orang seperti ini. Mereka telah mendengar tuduhan palsu yang berhubungan dengan iman murid-murid Kristus. Sering sekali mereka bermaksud hanya mempelajari sifat yang sesungguhnya, yakni kesaksian orang-orang yang dibawa kepada pengadilan karena iman mereka. Di dalam pemeriksaan itu mereka diharuskan menjawab, lalu hakim-hakim mereka mendengarkan kesaksian itu. Rahmat Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya untuk menghadapi keadaan darurat semacam ini. Itu akan dikaruniakan kepadamu, kata Yesus, pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jika Roh Allah menerangi pikiran hamba-hambanya, maka kebenaran itu akan dikemukakan di dalam kuasa ilahi dan keindahannya. Orang-orang yang menolak kebenaran akan berdiri menuduh dan menindas murid-murid itu, tetapi di bawah kerugian dan penderitaan, bahkan sampai kepada kematian pun, anak-anak Allah harus menunjukkan kelemah lembutan, teladan ilahi. Dengan demikian, akan jelas perbedaan antara agen-agen setan dan wakil-wakil Kristus. Juru Selamat akan diagungkan di hadapan para penguasa dan orang banyak. Murid-murid itu tidak diwarisi keberanian dan ketetapan hati orang sahid, hingga tiba saat rahmat yang demikian diperlukan. Kemudian janji Juru Selamat itu digenapi. Waktu Petrus dan Yohanes bersaksi di hadapan majelis Sanhedrin, orang banyak heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Tentang Stefanus ditulis bahwa semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Orang banyak tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Kisah Para Rasul 6 ayat 15.
Dan Paulus menulis tentang pengadilannya di hadapan pengadilan Kaisarea, mengatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. 2 Timotius 4 ayat 16 dan 17. Hamba-hamba Kristus tidak mempunyai persiapan pidato yang akan diucapkan waktu dibawa ke pengadilan. Persiapan mereka harus diadakan dari hari ke hari dalam menyimpan permata-permata kebenaran firman Allah, dan oleh doa menguatkan iman mereka. Apabila mereka dihadapkan ke pengadilan, Roh Kudus akan mengingatkan mereka kepada kebenaran yang sangat diperlukan itu. Usaha setiap hari dan sungguh-sungguh untuk mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya akan membawa kuasa dan kekuatan jiwa. Pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan Alkitab dengan giat akan menerangi ingatan pada waktu yang tepat. Akan tetapi, jikalau ada yang lalai untuk berkenalan dengan perkataan Kristus, jika mereka belum pernah menguji kuasa anugerahnya di hadapan pengadilan, mereka tidak dapat mengharapkan Roh Kudus mau membawa firman-Nya ke dalam ingatan mereka. Mereka harus melayani Allah setiap hari dengan perasaan yang tidak terbagi-bagi serta berharap padanya. Betapa pahitnya perseteruan terhadap Injil sehingga ikatan dunia yang terhalus pun tidak diindahkan. Murid-murid Kristus akan dihianati sampai kepada kematian oleh anggota keluarga mereka sendiri. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, katanya lagi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Markus 13 ayat 13. Tetapi ia memesan kepada mereka agar jangan menerjunkan dirinya masuk ke dalam penganiayaan yang tidak perlu. Kristus sendiri sering meninggalkan satu ladang tempat bekerja pergi ke tempat yang lain agar terlepas dari mereka yang hendak membunuh dia. Apabila ia ditolak di Nazaret dan orang sekampungnya hendak membunuh dia, ia pergi ke Kapernaum dan di sana orang banyak tercengang akan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Lukas 4 ayat 32. Demikianlah hamba-hambanya tidak perlu kecewa oleh aniaya, tetapi mencari suatu tempat di mana mereka masih dapat bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Raja surga telah dijuluki Belzebul, dan murid-muridnya akan disalah tafsirkan seperti itu pula. Tapi apapun bahaya yang terjadi, pengikut-pengikut Kristus harus mengikrarkan asas-asas mereka. Mereka harus menganggap hina menyembunyikan asas-asas itu. Mereka tidak dapat tinggal diam tanpa berbuat sesuatu sampai terjaminnya keselamatan di dalam pengakuan kebenaran. Mereka telah diasingkan sebagai pengawal untuk mengamarkan manusia tentang kebinasaan mereka. Kebenaran yang diterima dari Kristus harus disampaikan kepada semua orang dengan cuma-cuma dan terus terang. Yesus berkata, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Yesus sendiri tidak pernah membeli damai melalui kompromi. Hatinya dipenuhi kasih bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi ia tidak pernah memanjakan dosa-dosa mereka. Ia menjadi sahabat karib mereka sehingga ia tidak dapat tinggal diam saja melihat mereka mengikuti jalan yang akan membinasakan jiwa mereka. Jiwa-jiwa yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri. Ia bekerja supaya manusia benar kepada dirinya sendiri, benar terhadap perhatiannya yang lebih mulia dan kekal. Hamba-hamba Kristus juga dipanggil kepada pekerjaan yang serupa, dan mereka harus berhati-hati supaya jangan di dalam mencari jalan untuk mencegah perpecahan. Mereka menyerahkan kebenaran. Mereka harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Roma 14 ayat 19. Tetapi damai yang sejati tidak pernah didapat oleh prinsip kompromi, dan tidak ada seorang pun yang benar terhadap prinsip tanpa mendatangkan perlawanan. Suatu kekristenan yang rohani akan ditentang oleh anak-anak yang durhaka,
Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Orang-orang yang benar terhadap Allah tidak perlu takut akan terhadap manusia ataupun permusuhan setan. Di dalam Kristus kehidupan yang kekal itu pasti. Ketakutan mereka hanyalah kalau mereka meninggalkan kebenaran dan mengkhianati kepercayaan akan Allah yang telah menghormati mereka. Pekerjaan setan ialah memenuhi hati manusia dengan kebimbangan. Ia memimpin mereka supaya memandang kepada Allah sebagai hakim yang bengis. Ia mencobai mereka agar jatuh ke dalam dosa, dan kemudian menganggap diri mereka terlalu keji menghadap Allah Bapa yang di surga, atau meminta rahmat-Nya. Tuhan mengerti semua ini. Yesus menjamin murid-muridnya akan simpati Allah bagi mereka di dalam memenuhi keperluan dan kelemahan mereka. Tiada keluhan yang dikeluarkan, tiada sakit yang terasa, tiada duka menghancurkan jiwa, melainkan getaran terhadap hati Allah Bapa. Alkitab menunjukkan kepada kita Allah yang tinggal di tempatnya yang tinggi dan suci, bukannya tinggal dalam diam tanpa berbuat apa-apa, bukan pula diam di tempat-tempat sunyi sepi, tetapi dikelilingi oleh 10.000 kali 10.000 dan berlaksa-laksa makhluk yang suci. Semuanya sedang siap menunggu melakukan kehendak-Nya melalui saluran-saluran yang tidak dapat kita lihat. Ia berhubungan dengan aktif pada setiap bagian kekuasaannya, tetapi di dalam satu dunia yang seperti setitik noda ini, di dalam jiwa-jiwa yang untuknya Ia telah memberikan Anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkannya. Perhatiannya dan perhatian segenap penghuni surga dipusatkan. Allah membungkukkan diri-Nya dari tahtanya untuk mendengar jeritan orang-orang yang tertindih. Kepada setiap doa yang tulus Ia menjawab, "Di sini aku ada." Ia mengangkat orang yang sengsara dan yang tertindas. Ia turut merasa sedih di dalam segala kesedihan kita, di dalam setiap pencobaan dan setiap ujian. Malaikat yang hadirat-Nya ada dekat untuk melepaskan. Tiada seekor burung pipit pun yang jatuh ke tanah tanpa diketahui Allah. Kebencian setan terhadap Allah menuntun dia untuk membenci segala tujuan pemeliharaan juru selamat. Ia berusaha mencemarkan pekerjaan tangan Allah, dan ia sangat senang merusakkan makhluk-makhluk yang bodoh sekalipun. Hanyalah melalui penjagaan Allah sehingga burung-burung dipelihara untuk menghibur kita dengan nyanyian gembira mereka yang merdu itu. Tetapi Allah tidak melupakan burung pipit yang kecil itu. Janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Yesus melanjutkan, "Sebagaimana kamu mengaku Aku di hadapan manusia, demikian juga aku akan mengaku kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang suci. Kamulah yang menjadi saksi-saksiku di atas dunia, menjadi saluran melalui apa yang anugerahku dapat mengalir untuk menyembuhkan dunia ini. Oleh karena itu aku pun menjadi wakilmu di surga. Bapa tidak memandang tabiatmu yang bercela itu, tetapi Ia melihat engkau seolah-olah disalut di dalam kesempurnaanku. Akulah pengantara melalui siapa berkat-berkat surga datang kepadamu, dan setiap orang yang mengaku aku dengan jalan turut ambil bagian menyaksikan pengorbananku bagi mereka yang telah hilang itu, akan diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian di dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan. Orang yang mau mengaku Kristus haruslah mempunyai Kristus berada di dalam dia. Ia tidak dapat berhubungan dengan yang tidak diterimanya. Barangkali murid-murid itu dapat berbicara dengan lancar mengenai doktrin agama. Mungkin mereka dapat mengulangi sabda Kristus sendiri, tetapi kecuali mereka memiliki kelemah lembutan dan kasih Kristus, mereka tidak mengaku Dia. Tetapi suatu roh yang bertentangan dengan roh Kristus berarti menyangkal Dia. Apapun pengakuannya, orang dapat menyangkal Kristus melalui ucapan yang jahat, dengan percakapan bodoh, melalui perkataan yang tidak benar dan tidak ramah. Mereka dapat saja menyangkal Dia dengan jalan mengalahkan beban hidup oleh mengejar kesenangan yang penuh dosa. Mereka bisa menyangkal Dia dengan cara kompromi
dengan dunia, dengan tabiat yang tidak sopan, oleh mengasihi pendapatnya sendiri, dengan membenarkan diri sendiri, dengan keraguan-raguan mencari kesusahan, dan tinggal di dalam kegelapan. Di dalam cara-cara seperti ini, mereka menyatakan bahwa Kristus tidak ada pada mereka. Dan barang siapa menyangkal aku di depan manusia, katanya, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Juru selamat mengatakan kepada murid-muridnya agar jangan menyangka bahwa murid-murid musuh-musuh kabar Injil itu akan ditaklukkan, dan bahwa perlawanan itu akan berhenti sendiri. Ia berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Timbulnya perbantahan ini bukanlah akibat kabar Injil, melainkan hasil perlawanan terhadapnya. Dari semua penganiayaan yang paling berat ditanggung ialah perlawanan di dalam rumah tangga, kebencian sahabat-sahabat karib dunia. Tetapi Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tugas hamba-hamba Kristus adalah penghormatan yang amat tinggi dan mulia. Barang siapa menyambut kamu, kata Kristus, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tiada perbuatan yang baik dan ramah yang telah ditunjukkan kepada mereka atas namanya yang akan gagal diakui dan diberi upah. Dan di dalam pengakuan ramah serupa itu, ia mengikut sertakan yang terlemah dan terendah dari keluarga Allah. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, mereka yang seperti anak-anak di dalam imannya dan pengetahuan akan Kristus, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah juru selamat mengakhiri nasihatnya di dalam nama Kristus ke-12 yang telah terpilih itu pergi keluar, sebagaimana ia telah pergi, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 18 dan 19.